Aku akan eksperimen. Ayo sini kameramen. Aku nanti pakai gulungan ini akan kita habiskan. Ada satu lagi. Ini senarnya agak besar, nomor 3000. Nanti eksperimennya adalah aku akan tinggikan layangan ini sampai awan kayaknya. Tapi kalau nggak ada awan sekarang. Pokoknya ini nanti layangannya akan kutinggikan setinggi mungkin sampai benangku habis, semuanya yang ada di rumahku ini habis semuanya. Ikuti terus sampai habis teman-teman. Jangan lupa kalian subscribe. Ini ukuran sentilnya teman-teman. Jadi kita cek terlebih dahulu. Ya Allah. Ini ada kusutnya coy. Di video kali ini teman-teman kita pakai layangan pegon ukuran 3 meter ini guys. Kayaknya ini bakal menjadi layangan besar yang ku panjer tinggi sekali teman-teman. Sedangkan mika yang ku gunakan ini pakai mika ukuran 0,15 dengan lebar 2,7 cm teman-teman. Sedangkan panjang pendangan dengan panjang 4 meter dan beratnya kurang lebih 1,2 ons ini teman-teman. Jangan lupa untuk bagian sentil ini ditali dengan menggunakan karet ban teman-teman, supaya nanti ketika angin kencang sentil ini tidak lepas dari pendangannya guys. Guys, waktunya berangkat guys. Oke, nah sebenarnya dua gulungan. Anginnya seliwir-seliwir teman-teman. Oke, jajal pegon ini coy. Pegon ini terakhir terbang sendarannya pedot. Kali ini mau diterbangkan lagi. Yes, mumpung kemaraunya masih stabil tapi rada mendung. Spek layangan pegon ini adalah layangan dengan spek angin kemarau teman-teman. Karena angin kemarau di tempatku ini anginnya itu enggak terlalu kenceng tapi stabil teman-teman. Jadi kita butuhkan layangan yang neriman teman-teman. Rangkanya lentur tapi kuat ini guys. Ya mudah-mudahan layangan ini bisa bertahan sampai angin habis atau sampai tengah malam minimal teman-teman. Jika spek musim hujan itu layangan 3 meter, saya terbiasa menggunakan senar ukuran 10.000. Kali ini aku pakai senar ukuran kombinasi antara 5.000 dan 7.000 guys. Langsung persiapan coy. Enak. Nanti angin. Untuk settingan layangan ini, layangan kita bikin kurang berat sendaren sedikit saja teman-teman. Sedangkan settingan tali gocinya kita bikin agak ndodok atau cegeh. Posisi tali gocinya berada di tengah-tengah benang sendengan layangan teman-teman. Tujuan dibuat settingan seperti ini supaya layangan bisa goyang teman-teman, meskipun anginnya tidak terlalu kencang. Tapi ingat, jangan pakai settingan ini ketika angin di tempatmu badai guys, karena bisa menyebabkan layanganmu nanti terlipat karena daya tampung angin pada layangan itu berfokus hanya berkumpul pada sayapnya saja teman-teman, dan angin pada sayapnya pun tidak bisa lolos. Maka dari itu settingan seperti ini tidak cocok untuk angin yang super kencang guys. Sisa sanar di gelungan tinggal segini.
Ini harus kita habiskan. Kita lebone mendung. Mendungnya tidak mau turun. Oh, enak aja sebaiknya. Habiskan coy. Apa kan? Jempol dulu. Jelas. Ngabrak uang sangkruk. Iki layangan iki. Bojone lho Mas. Iki lagi ngono. Cok, medul. Mas pokok ada. Edan. Wah, daur kan. Angin kemarau di daerahku ini karena pantai timur Pulau Jawa ya guys, jadi nggak kenceng seperti ketika musim penghujan teman-teman. Tapi untuk angin kemarau ini posisinya sangat stabil namun tidak terlalu kenceng guys. Untuk mendapatkan angin kencang ketika musim kemarau seperti ini, aku harus naikkan layangan sampai setinggi kurang lebih 8 roll teman-teman. Jika satu roll adalah sepanjang 120 meter, berapa panjang jika 8 roll teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Dari ini sok empuk. Ya. Ini saatnya mengelipkan gitu coy. Nah, ini belum aja kok. Enak gitu ya. Inilah saatnya kita sambung benangnya teman-teman. Kita pakai gulungan besi ini. Kira-kira yang ada dalam gulungan besi ini kurang lebih 6 roll teman-teman. Ringkas. Oh. Nih. Lagi. Kali ini kita uji coba dulu ya guys. Mudah-mudahan angin atas itu benar-benar kenceng teman-teman, supaya nanti benang 6 roll sembungan ini bisa ngacir guys. Cara mengulur senar sepertiku ini bisa merusak senar ya guys. Tapi kalian harus menggunakan trik sepertiku ini guys. Aliri air di bagian batang pohon ini teman-teman, supaya ini meredam panas dari gesekan senar ke kayunya guys. Ini untuk mencegah senar supaya tidak amok. Tidak pelong. Cara pengulurannya pun harus pelan-pelan ya teman-teman, jangan langsung ditelusur kenceng guys, karena ini panas banget teman-teman, bisa-bisa kayunya kobong. Usahakan layangan tetap di posisi tegak ya teman-teman, agar nanti ketika nampas angin tidak terlalu berat dan tidak terlalu membebani senarnya guys. Cilik banget aja pasti. Tinggal titik gas coy. Gas. Wah, mundur guys. Kita ubek nih. Ini kecil coy, nomor 2000 misalnya.
Jawanya 2000 pula di kayaknya pedot kuat. Layangannya serah ketok. Sih. Bener sekali ya. Gepeng bunter gitu. Wah, lagi guys. Wah, asik. Posisi layangan sekarang sekitar 8 roll teman-teman. Saatnya kita menunggu di atas sana apakah layangan bisa mendapatkan angin kencang saat malam. Baik teman-teman, layanganku sudah terbang. Ini gulungannya sudah habis. Mau tak tinggikan. Ini yang paling bawah. Ini senarnya ternyata kecil nomor 2000. Nah, yang di atas itu nomor 7000 lah. Is paling aman. Layangannya sudah tinggi banget. Besok tinggal pantau apakah layangan itu bisa nyewengi. Kita persiapkan untuk senar sambungan nanti malam teman-teman. Siapa tahu anginnya agak tinggi guys. Karena jika diulur saat ini itu ada resiko putus teman-teman. Berhubung senar yang kupakai bawah ini ukurannya kecil guys. Di saat gelap gulita seperti ini layangan tidak kelihatan teman-teman. Maklum waktu kita terbangkan tadi kita lupa naruh lampunya guys. Jadi kita hanya bisa melihat atau mendengarkan suaranya saja teman-teman. Layangannya sekitar sini guys. Masuk mendung ini loh. Nah ini awan putih ini sudah mulai. Awan putih ini sudah mulai berjalan. Nah ini sudah mulai berjalan. Nah itu sudah mulai berjalan. Lawannya di sini. Tepat pukul setengah 12 malam ini kita mau cek layangannya teman-teman. Terdengar suaranya tapi layangannya tidak terlihat. Akan aku tunjukkan layangannya itu sekitar sini lah. Nah, sekitar ini. Tidak tembus. Nah ini ada awan berjalan sini. Awannya kencang banget coy. Ini kencang banget ini. Oh ini awannya kencang banget yang ini. Suaranya sekitar sini loh. Di bawah ini nggak ada angin. Tapi di atas sana itu sekitar 5 roll ke atas. Nah ini sudah seperti itu teman-teman. Habis ini mungkin kelihatan terkena awan. Wah layangannya ceblok guys.
Aduh, langitnya ceblok. Aduh, ceblok. Iya. Kita tonton video selanjutnya besok pagi. Panik aku.